Raja Pedang ke-100. Ini adalah novel audio, cerita rakyat dan sastra negeri tirai bambu. Untuk pendatang baru yang ingin mendengarkan dari awal cerita silahkan lihat di playlist. Novel ini akan update tiap hari dari penulis. Adapun nama dan tempat adalah fiktif dan untuk menghibur. 1291 suara serak 1300. Mengejar keraguan. Mata Huang Hong meleduk dengan niat menghabisi. Kecuali Huangmu, Huang Peihua dan 3 lainnya adalah talenta terbaik dari keluarga Huang mereka. Betapa ruginya mereka mati di klan Matahari Terbenam. Saat itu juga, yang terpenting adalah mereka kehilangan muka. Sebagai keluarga teratas di Xuanjiang, wajah keluarga mereka adalah hal yang paling penting. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, apakah pasukan Huangjiang akan tetap menganggap mereka serius? Mereka juga akan menjadi bahan tertawaan di Xuanjiang, dan kekuatan apapun akan berani memprovokasi mereka. Jadi mereka ingin menggunakan masalah ini untuk membangun otoritas mereka dan mencegah hal seperti itu terjadi. Klan Matahari Terbenam hanyalah permulaan. Setelah kembali ke Xuanjiang, Tanah Suci Matahari Terbenam juga harus membayar mahal. Di antara murid-murid berbakat yang dibawa kembali dari sini, laki-laki adalah budak dan perempuan adalah pembantu rumah tangga dan penghibur. Raut muka semua tetua di aula berubah drastis ketika mereka melihat Huang Hong. Mengabaikan 10.000 murid, mengapa mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka? Mengapa kita harus membayar kejahatan yang dilakukan Sutianmu dengan nyawa kita? Penatua Guo memiliki temperamen yang buruk dan bahkan lebih takut mati, jadi dia langsung keluar untuk menanyainya. Apakah kamu menanyaiku? Huang Hong menatapnya, mengerutkan kening karena tidak puas. Kalimat ini membuat Penatua Guo langsung tenang. Di bawah peringatan Penatua Fang, dia segera sadar kembali, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Tuan, bukan itu yang saya maksud, tapi... Puff. Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Guo gemetar dan merasakan hawa dingin di perutnya, seolah ada sesuatu yang hilang. Dia melihat ke bawah ke perutnya, pupil matanya menyusut, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Saya melihat perutnya telah tertusuk, dan lubang besar berdarah muncul. Kamu. Penatua Guo mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Huang Hong dengan tidak percaya. Bang! Tetapi seiring berjalannya waktu, Penatua Guo tidak punya pilihan selain jatuh dengan kengganan di matanya, darah mengalir deras. Para tetua melihat pemandangan ini, tercengang, dan berkeringat dingin. Saat Huang Hong mengambil tindakan, tidak ada satupun yang menyadarinya. Orang kuat di alam psikis sangatlah kuat. Bukan hanya mereka, wakil kepala sekolah juga berkeringat deras. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar untuk menyeka keringat dingin. Cepat lakukan! Teriak Huang Hong dingin ketika dia melihat wakil pelatih kepala berdiri di sana dengan geblek, mungkin dia ingin menghabisi satu orang lagi. Ya. Wakil pelatih kepala menyeka keringat dinginnya, berbalik dan pergi dengan cepat. Kalian, pergi dan pilih 10.000 murid dengan bakat terbaik dan penampilan terbaik. Wajah semua tetua jelek. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi pada 10.000 murid ini setelah mereka pergi ke keluarga Huang, dan mereka tidak tega mendorong 10.000 murid ke dalam lubang api. Dan tanpa 10.000 murid ini, klan tersebut akan menjadi setengah kosong, dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan klan Tianyuan. Tujuan kedatangan keluarga Huang ke sini adalah untuk menghancurkan klan tersebut. Itu hanya meminjam bantuan dari klan Tianyuan. Tanpa 10.000 orang jenius, mereka tidak akan lagi mampu bersaing dengan klan Tianyuan. Dengan kekuatan mereka yang surut dan mengalir, dan dengan keluarga Huang yang diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, klan Tianyuan pasti akan musnah. Apakah ini akhir dari klan ini? Keputusasaan muncul. Setelah menghabisi 4 sampah, apakah itu benar-benar akan menjadi bencana? Saya pergi, Tuan, saya pergi. Ketika beberapa tetua masih putus asa dan hendak berjuang, para tetua yang dekat dengan wakil pemimpin melompat keluar untuk menunjukkan sikap positif mereka dan segera pergi. Jika mereka memilih orang, mereka dapat menghindari dipilih oleh Huang Hong untuk membayar nyawa mereka. Adapun hidup dan mati 10.000 murid itu bukan urusan mereka, mereka hanya perlu hidup dengan baik. Ledukan. Sutianmu memandangi Nether Sword yang tumbuh di dalam kuali dengan kegembiraan di matanya. Tiba-tiba terdengar suara keras dan gempa bumi yang terjadi membuatnya buru-buru menstabilkan kuali. Gempa bumi.
Kilatan keraguan muncul di matanya, dan dia melihat sekeliling dengan waspada, meningkatkan upayanya untuk menstabilkan kuali. Pedang Netherworld hanya berjarak 1 menit untuk menjadi senjata sihir spiritual sejati, tetapi tidak ada yang salah. Untungnya, gempa tidak terjadi lagi, dan Nether Sword berhasil ditingkatkan menjadi senjata ajaib spiritual sejati. Yin, Rangan. Melihat pedang Nether melambai dan berputar dengan penuh semangat di dalam ruangan, Su Tianmu juga memiliki senyuman di wajahnya. Sekarang ketiga pedang tersebut telah berhasil ditingkatkan menjadi senjata sihir spiritual sejati, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk menerobos alam roh. Ledukan. Sebelum dia bisa bahagia untuk waktu yang lama, suara keras terdengar. Tepat ketika dia mengira akan terjadi gempa lagi, dia menemukan bahwa ruang alkimia dengan cepat runtuh. Siapa? Su Tianmu mengangkat tangannya dan meraih pedang Netherworld. Dengan tatapan dingin di matanya, dia bergegas keluar dari ruang alkimia. Hanya dalam beberapa napas, menara Diansing berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Su Tianmu menunduk, niat menghabisi meningkat, dan dia menatap wakil kepala sekolah di depannya. Wakil kepala sekolah. Su Tianmu mengerutkan kening dan segera memulai Chaos Open Heaven Record. Su Tianmu, keluarga Huang secara pribadi telah mengirim seseorang untuk mencarimu. Wakil kepala sekolah memandang Su Tianmu dengan cuek, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Keluarga Huang. Ketika itu terjadi, Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya, mengetahui bahwa masalah ini tidak sebaik itu. Sepertinya urusan kamar dagang di wilayah tersebut belum terselesaikan. Bawa aku. Dalam hal ini, Anda hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kemungkinan terburuknya, aku akan mengambil risiko menelan jiwa Dewa Ilahi lagi. Sindiran di bibir wakil kepala sekolah menghilang dan wajahnya menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan terbang menuju aula klan. Mengapa dia harus peduli dengan orang Matei? Su Tianmu mengikutinya dan terbang sampai ke aula utama klan. Dia melihat bahwa selain dia, ada murid yang datang ke sini dalam aliran yang stabil. Dia melihat Dong Heng, Chen Qian dan yang lainnya di antara mereka. Untuk apa mereka di sini? Su Tianmu berhenti dan menatap dingin ke arah wakil kepala sekolah, ingin menyentuh temannya. Su Tianmu, tahukah kamu siapa yang telah kamu sakiti? Wakil pelatih kepala berkata dengan dingin, mereka semua dicari oleh keluarga Huang. Hanya karena kamu menghabisi 4 orang Huang Pei Hua, keluarga Huang menginginkan 10.000 orang jenius untuk melunasi utangnya. Tahukah kamu apa yang akan mereka lakukan ketika mereka pergi ke keluarga Huang? Laki-laki akan menjadi budak dan perempuan akan menjadi penghibur. Apa katamu? Su Tianmu memandang murid-murid yang datang dan menjadi marah. Jika Anda berani melibatkan teman-temannya, melibatkan 10.000 orang, keluarga Huang akan hancur. Ledukan. Tiba-tiba terdengar suara keras di langit, dan gempa bumi kembali terjadi, namun lebih dahsyat dari serangan Huang Hong, langsung mengguncang gunung. Para murid yang datang dengan tergesa-gesa menstabilkan diri dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Mereka belum pernah mengalami gempa bumi sejak mereka bergabung dengan klan tersebut. Mengapa ada begitu banyak gempa bumi hari ini? Wakil kepala sekolah juga bingung dan melirik ke aula utama. Bukankah semua orang dari keluarga Huang ada di sini? Mungkinkah seseorang dari Tanah Suci? Wakil kepala sekolah menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang dari Tanah Suci dapat memasuki klan secara langsung dan tidak perlu membombardir formasi pelindung klan. Mungkinkah keluarga Huang telah mengirim seseorang ke sini lagi? Wajahnya berubah. Ada begitu banyak orang kuat yang datang ke keluarga Huang, dan mereka masih di sini. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menghancurkan klan tersebut hari ini? Wakil kepala sekolah, apa yang terjadi? Semua orang di Huang Hong di aula bergegas keluar ketika mereka mendengar keributan dan bertanya kepada wakil kepala sekolah. Pasti ada musuh yang kuat datang. Wakil kepala sekolah menebak dengan wajah tegas. Musuh yang kuat. Huang Hong tersenyum, mungkinkah ada musuh yang lebih kuat dari mereka? Wakil kepala sekolah dengan hati-hati mengamati raut muka Huang Hong dan diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya keluarga Huang tidak mengirim orang ke sini lagi. Selama mereka bukan dari keluarga Huang, itu akan mudah diselesaikan. Dengan adanya Huang Hong, dia tidak akan pernah berdiam diri. Keluarga Huang mendatangi mereka untuk mencari keuntungan menyerang klan. Demi kepentingannya sendiri, Huang Hong pasti akan mengambil tindakan. Ayo pergi dan melihat.
Dengan maksud untuk menonton pertunjukan, Huang Hong bangkit dan terbang menuju gerbang gunung. Wakil kepala mengajari semua orang untuk mengikuti, dan Su Tianmu juga mengikuti setelah melihat ini. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang harus dia hadapi hari ini. Ketika mereka sampai di gerbang gunung, mereka melihat sebuah pesawat luar angkasa raksasa di luar perisai. Sederet orang kuat berdiri di geladak dan mengebom perisai secara bergantian. Perisai yang sangat kuat yang melindungi klan itu tampaknya runtuh karena pemboman yang berulang-ulang. Melihat perisai yang bergetar, wajah wakil ketua, termasuk Huang Hong dan lainnya, semuanya berubah dan menjadi pucat. Beberapa tetua tidak bisa tidak melihat ke arah Huang Hong dan yang lainnya. Ketika Huang Hong dan yang lainnya menyerang formasi pelindung klan, tidak ada gerakan sama sekali. Paling banyak, ada riak di perisai pelindung dan klan tersebut terguncang. Tapi musuh kuat ini menyebabkan perisainya runtuh dan bagian dalam klan terguncang. Perbedaan keduanya jelas sekali. Siapa mereka? Suara serak. Seorang tetua bergumam dengan susah payah. Huang Hong melihat bendera di pesawat luar angkasa. Ketika dia melihat pola lautan awan di bendera itu, wajahnya langsung menjadi pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Kamar dagang Changlan. Mengapa mereka kembali? Dia tidak mengerti bahwa dikatakan bahwa kamar dagang Changlan telah memasuki wilayah tersebut. Kamar dagang elang terbang ingin membasmi kamar dagang Changlan, tetapi dipukuli habis-habisan oleh kamar dagang Changlan ke dalam kamar dagang kelas 3 di wilayah tersebut. Keluarga Huang berkuasa di Xuanjiang, tetapi mereka sama sekali tidak kompeten di Dijiang. Bagaimana mereka tidak takut ketika melihat kamar dagang Changlan datang? Apa? Kamar dagang Changlan. Wakil ketua terkejut, mengapa kamar dagang Changlan datang, dan mengapa mereka menyerang mereka. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Melihat ketakutan Huang Hong, wakil kepala sekolah bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamar dagang Changlan telah berkembang pesat dan telah menjadi kamar dagang kelas 1 di Xuanjiang, kanan. Huang Hong tidak menjawab, tetapi menarik napas dalam-dalam, menekan rasa panik di hatinya, dan menatap dingin ke arah wakil kepala sekolah. Tuan, apakah kamar dagang Changlan ada di sini untuk kita? Wakil kepala sekolah menundukkan kepalanya dan bertanya dengan cemas. Baik keluarga Huang maupun kamar dagang Changlan tidak dapat tersinggung oleh mereka. Yang terbaik adalah berurusan denganmu, kata Huang Hong dingin. Ah, wakil pelatih kepala membuka mulutnya dan tercengang. Tidakkah Anda mengerti bahwa jika kamar dagang Changlan berurusan dengan mereka, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali? Mungkin karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kamu belum membuka perisainya. Di bawah raungan dingin Huang Hong, wakil kepala sekolah tidak punya pilihan selain memerintahkan orang untuk membuka formasi pelindung klan. Klik, klik, ledukan. Sebelum dia bisa mengeluarkan perintah, perisai pelindung di udara mulai retak. Kemudian dengan suara keras, seluruh klan terguncang lagi, dan perisai pelindung itu hancur. Pukul, hancurkan hingga berkeping-keping. Formasi pelindung klan telah dihancurkan. Para tetua melihat ke perisai yang rusak dan gemetar ketakutan. Siapakah orang-orang dari kamar dagang Changlan? Wajah Huang Hong dan yang lainnya menjadi pucat lagi. Mereka tidak kenal ampun sebelumnya, tetapi setelah meleduk dalam waktu yang lama, mereka tidak dapat menggoyahkan perisai sama sekali. Kamar dagang Changlan benar-benar diledukkan secara langsung, mustahil bagi mereka untuk menyatukan mereka. Inti dari bersaing. Ini bukan hanya aib bagi klan Matahari Terbenam, tapi juga aib bagi mereka. Di mana Master Klan Matahari Terbenam? Raungan keras terdengar, dan seorang pria parubaya keluar dari pesawat luar angkasa. Itu adalah Master Qi. Wakil kepala sekolah memandang ke arah Huang Hong untuk meminta bantuan. Melihat Huang Hong cuek, dia tidak punya pilihan selain naik. Wakil kepala sekolah Sunset Sunsek, saya ingin tahu apa yang dilakukan anggota kamar dagang Changlan di sini. Dia bertanya dengan tangan terkepal, seolah-olah formasi pelindung klan telah rusak dan tidak ada. Tentu saja aku di sini untuk menimbulkan masalah bagimu. Mungkinkah aku di sini untuk bermain denganmu? Penjaga toko Qi berkata dengan dingin, dengan tatapan tegas di matanya. Benar saja, dia benar-benar mencari masalah. Wakil kepala sekolah gemetar, dan keringat dingin tiba-tiba muncul. Pertama datang keluarga Huang, dan kemudian kamar dagang Changlan. Kapan mereka, klan Matahari Terbenam, menjadi populer?
Saya tidak tahu bagaimana klan saya telah menyinggung kamar dagang Anda. Wakil kepala sekolah tersenyum pahit dan mengepalkan tinjunya. Bisa dibilang keluarga Huang sedang melampiaskan niat buruk dan memang mengincar tanah suci mereka. Namun dia benar-benar tidak mengerti kenapa kamar dagang Changlan datang. Saya mendengar bahwa 4 orang jenius dari keluarga Huang meninggal di klan Matahari Terbenam Anda. Penjaga Tokoki melirik Su Tianmu di antara kerumunan dan bertanya dengan ringan. Wakil kepala sekolah tertegun sejenak dan bertanya apa yang dia lakukan. Dia berbalik untuk bertanya pada Huang Hong, tetapi melihat Huang Hong juga tampak curiga. Hah, penjaga Tokoki mengerutkan kening tidak puas. Beraninya perhatianmu teralihkan saat berbicara dengannya. Wakil kepala sekolah, apakah kamu tidak menganggap serius Ki? Saya tidak berani. Wakil pelatih kepala buru-buru berbalik dan mengepalkan tinjunya. Tuan, ini masalahnya. Berani. Wajah penjaga Tokoki menjadi dingin sesaat dan dia meraung dengan marah. Tahukah kamu orang seperti apa yang jenius dari keluarga Huang? Kamu benar-benar berani mencari kekayaan dan pembunihan. Mencari kekayaan dan menghabisi. Raut muka wakil kepala sekolah berubah, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menjelaskan. Tuan, Anda salah paham. Retakan. Salah paham. Tamparan yang tiba-tiba membuat mata wakil pelatih kepala bersinar dengan bintang. Suara dingin terdengar, dan ada orang tambahan di depan penjaga Tokoki. Tuan Ji. Huang Hong melihat pupil Ji Lao mengecil. Dia tidak mengenal orang lain, tapi dia telah bertemu Ji Lao beberapa kali dan dianggap sebagai kenalan lama. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Ji masih mengingatnya. Semua pejabat terkenal dari Changlan ada di sini. Huang Hong dan yang lainnya merasa lebih tertekan. Semua pejabat Changlan terkenal dari kamar dagang Changlan datang. Bahkan Ji Lao sendiri bukanlah tandingan mereka jika mereka terikat bersama. Untuk menjadi pejabat terkenal di Changlan, persyaratan tingkat kultivasi minimum harus berada di puncak alam psikis. Sekarang kamar dagang Changlan telah memasuki wilayah tersebut, persyaratan untuk pejabat Changlan yang terkenal mungkin akan lebih tinggi di masa depan. Tuan, saya. Wakil kepala sekolah menutupi wajahnya, dia tidak berani berbicara dalam kemarahan, dan ingin menjelaskan, tetapi Tuan Ji mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Retakan, engah. Tamparan ini membuat wakil ketua muntah darah dan beberapa gigi tanggal. Tamparan ini membangunkan Huang Hong dan yang lainnya. Mereka terkejut dan memandang penjaga Tokoki dan yang lainnya dengan tidak percaya. Apakah Anda di sini untuk membantu mereka menemukan keadilan? Tidak akan terjadi, kan? Tuan Hong, apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan kamar dagang Changlan? Sebelumnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan kamar dagang Changlan, namun kini kamar dagang Changlan telah mengambil inisiatif untuk membantu mereka menemukan keadilan. Ini benar-benar mimpi. Huang Hong sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa maksud kamar dagang Changlan. Mungkinkah kamar dagang Changlan ingin membangun pijakan yang kokoh di wilayah tersebut dan membutuhkan bantuan kita? Huang Hong merenung sejenak dan memandang Tuan Ji dan menebak. Merasakan tatapannya, Tuan Ji menatapnya dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Kesalahpahaman itu benar. Seberapa dalam kesalahpahaman itu, betapa menyedihkannya nanti. Pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Melihat wakil kepala sekolah menerima 2 tamparan dan bahkan giginya tanggal, para tetua di belakangnya merasa bahagia. Ini adalah nasib dari budak guguk yang begitu kejam. Namun, mereka senang untuk kembali ke rumah, tetapi kekhawatiran di wajah mereka tidak berkurang. Wakil kepala sekolah telah mendapat pelajaran, tetapi akhir cerita mereka tidak dapat diubah sama sekali, dan itu masih tidak dapat mengubah akhir dari kemerosotan klan tersebut. Mengapa Tanah Suci belum mengirim seseorang ke sana? Sekarang mereka hanya benci mengapa Tanah Suci tidak mengirim siapapun ke sini. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menyaksikan mereka dimusnahkan? Setelah klan tersebut hilang, Tanah Suci pasti akan sangat terpengaruh. Tanpa mereka yang terus-menerus menyediakan bakat dan berbagai sumber daya, Tanah Suci hanya akan terus sepi, dan bahkan tersingkir dari Xuanjiang. Su Tianmu memandang penjaga Tokoki dan Tuan Ji dengan bingung. Lagu apa yang dia nyanyikan? Yang mulia Su Tianmu, jangan khawatir, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Penjaga Tokoki melihat keraguan Su Tianmu, tersenyum dan berkata sebagai tanda niat baik.
Mereka masih belum mengetahui identitas asli Su Tianmu, namun mereka masih berpikir bahwa Su Tianmu dihargai oleh Ni Changming karena dia menyelamatkan nyawa putri Ni Changming. Su Tianmu mengangguk. Selama penjaga toko Qidan yang lainnya bisa menyelesaikan masalah dengan benar, dia tentu tidak akan keberatan. Keluarga Huang adalah keluarga teratas di Xuanjiang. Keajaiban mereka datang ke klan Matahari Terbenammu dan merendahkan. Kamu masih berani bersikap geblek dan membiarkan mereka mati di sini. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Setelah mendengarkan perkataan Tuan Ji, mulut wakil kepala sekolah penuh dengan darah, dan dia ingin menjelaskan, tetapi ada sesuatu yang bocor ketika dia membuka mulutnya, jadi dia segera menutup mulutnya dan menjelaskan lagi, takut dia tidak akan bisa. Untuk menyelamatkan beberapa gigi yang tersisa. Ya, klan saya telah melakukan kejahatan keji. Dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, yang akan menyelamatkannya dari pemukulan. Tuan Ji, apakah Anda masih mengingat saya? Melihat kamar dagang Changlan benar-benar ada di sini untuk membantu mereka menemukan keadilan, Huang Hong dengan cepat menjadi bersemangat halo dengan antusias. Tuan Ji memandang Huang Hong dengan sedikit keraguan di matanya, lalu tiba-tiba berkata, Pak Tua Hong. Terima kasih kepada Tuan Ji karena telah mengingatku. Melihat Tuan Ji masih mengingatnya, Huang Hong sangat gembira, menangkupkan tinjunya dan membungkukkan pinggangnya. Wakil kepala sekolah menutup mulutnya dan memandang Huang Hong dengan tidak percaya. Dia juga merupakan kekuatan tertinggi di Xuanjiang. Tuan, bukankah kamar dagang Changlan adalah kamar dagang kelas 1 di Xuanjiang? Mengapa? Mau tak mau aku bertanya pada keluarga Huang. Bukan. Keluarga Huang memandangnya dan mencibir. Dulunya adalah kamar dagang kelas 1, tapi sekarang lebih dari 1. Mata wakil kepala sekolah membelalak. Baru beberapa hari sejak dia menerima berita tentang kamar dagang Changlan, tapi ada perubahan yang mengejutkan. Apakah kamu tahu tentang kamar dagang Flying Eagle? Wakil kepala sekolah mengangguk, tentu saja dia tahu, dan dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Beberapa hari yang lalu, kamar dagang Changlan ingin mengambil alih wilayah tersebut, tetapi mereka sering berselisih dengan kamar dagang Flying Eagle di masa lalu. Tanpa izin dari kamar dagang Flying Eagle, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil alih wilayah itu? Wakil kepala sekolah mengangguk setuju. Kamar dagang Flying Eagle adalah kamar dagang kelas 2 di wilayah tersebut. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menyaksikan kamar dagang Changlan datang ke depan pintunya. Pada hari ketika kamar dagang Changlan berencana mengambil alih wilayah tersebut, kamar dagang elang terbang tidak segan-segan melancarkan serangan penembak jitu dan menghabisi kamar dagang Changlan dengan tujuan untuk membasmi akarnya. Wakil kepala sekolah diam-diam menghirup udara dingin. Jika dia tidak bergerak, dia akan memotong rumput dan mencabut akarnya. Tidak heran itu bisa berkembang menjadi kamar dagang kelas 2 di wilayah tersebut. Awalnya, kamar dagang Flying Eagle hampir melakukan segalanya, dan hanya menunggu untuk memberikan pukulan fatal kepada kamar dagang Changlan, namun tanpa diduga, pada saat kritis, Presiden kamar dagang Changlan tiba-tiba muncul. Changlan, wajah wakil kepala sekolah menjadi aneh. Bukankah dia hanya seorang pemuda? Kamar dagang Flying Eagle sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Changlan telah muncul, dan mengirim lebih dari 500 orang kuat, ditambah seorang wakil presiden untuk menyerang. Mendesis. Mendengar ini, wakil kepala sekolah menarik napas tajam. Dengan satu wakil presiden dan lebih dari 500 orang kuat, bahkan tanah suci Matahari Terbenam akan hancur. Coba tebak apa hasilnya? Changlan menghabisi mereka semua sendirian, dan tidak ada yang selamat. Selama periode ini, wakil presiden kamar dagang elang terbang juga menawarkan ramuan batin dari alam Danyuan. Wakil kepala sekolah menatap, dan dia tercengang. Changlan itu sebenarnya sangat menakutkan. Ramuan batin dari alam Danyuan, yang setara dengan serangan penuh dari alam Danyuan, bahkan tidak dapat melakukan apapun pada Changlan. Melihat penampilan wakil kepala sekolah yang ketakutan, orang kuat dari keluarga Huang mencibir. Changlan, kamu benar-benar monster yang tiada taraf. Kemudian dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka memiliki reaksi yang sama seperti wakil kepala sekolah. Changlan sendirian memusnahkan lebih dari 500 anggota kamar dagang Flying Eagle. Insiden ini menyebabkan badai di wilayah tersebut dan membuat semua kekuatan besar di wilayah tersebut ketakutan. Jika tidak demikian,
bagaimana kamar dagang Changlan dapat dengan mudah mengambil alih wilayah tersebut. Wakil kepala sekolah memandang Tuan Ji dan yang lainnya dan raut mukanya berangsur-angsur berubah. Sekarang dia bisa mengerti mengapa Huang Hong ingin menyenangkan kamar dagang Changlan. Tuan Ji, terima kasih atas perhatian kamar dagang Anda, tapi kami telah menyelesaikan dengan baik masalah jatuhnya kejeniusan klan kami dan klan Matahari Terbenam. Huang Hong dan Ji Lao mengobrol sebentar dan berkata dengan geli, apakah ini terselesaikan? Tuan Ji menatap Su Tianmu dan berkata tanpa raut muka, bagaimana cara mengatasinya? Kembalilah ke Ji Lao, mari kita minta klan Matahari Terbenam untuk menyerahkan pelakunya, dan biarkan keempat tetua membayar nyawa mereka, dan serahkan 10.000 murid untuk mengikuti kita kembali ke klan. Menyembunyikan apapun. Mendengar ini, mata Tuan Ji langsung menjadi dingin. Pantas saja Ni Changming memberi mereka perintah kematian lagi. Ternyata dia sudah menduga hati jahat keluarga Huang. Siapa pelakunya? Huang Hong tidak menyadari bahwa nada suara Tuan Ji berubah dingin. Dia berbalik dan menemukan Su Tianmu di tengah kerumunan, menunjuk ke arahnya dan berkata, itu dia. Su Tianmu, cepat kemari. Wakil pelatih kepala terus memarahi, kamar dagang Changlan sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak pamer? Mengapa keluarga Huang menjadi begitu makmur? Lebih baik merangkul kamar dagang Changlan. Dia tidak tahu bahwa paha yang ingin dia peluk tidak akan membawanya menuju kesuksesan, tetapi hanya akan menginjak-injaknya sampai mati. Saudara Su Tianmu. Tuan Ji memandang Su Tianmu seolah-olah dia baru saja menemukannya. Dia berseru dan bergegas ke depan, menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Saudara Su Tianmu, mengapa kamu ada di sini? Tuan Ji, kata Su Tianmu sambil tersenyum tipis. Saudara Su Tianmu, kamu memudahkanku untuk menemukannya. Ji Lao berkata dengan gembira, seolah mencari Su Tianmu benar-benar membuang-buang tenaga. Saudara Su Tianmu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak ada yang menindasmu, kan? Jika seseorang mengganggumu, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Melihat Tuan Ji dan Su Tianmu dengan antusias mengenang masa lalu, wakil kepala sekolah dan Huang Hong semuanya bingung. Dia kenal Su Tianmu. Su, kakak Su Tianmu. Mendengar 4 kata ini, rasanya seperti sambaran petir, menghantam hati mereka dengan keras. Hancurkan, hancurkan seluruh keluarga. Kata-kata terakhir Tuan Ji membuat Huang Hong dan yang lainnya tidak dapat terbang dengan mantap, dan mereka hampir jatuh setelah terhuyung-huyung. Hancurkan seluruh keluarga mereka. Apa bedanya dengan genosida? Saudaraku, saudaraku. Para tetua dari klan Matahari Terbenam mulai bergerak-gerak ketika mereka melihat ke arah Su Tianmu. Orang berkuasa dari kamar dagang Changlan sebenarnya memanggilnya saudara. Ya Tuhan, siapa dia? Banyak tetua yang tercengang, terutama para tetua dekat wakil kepala sekolah, yang bahkan tidak bisa terbang dengan mantap. Mereka tidak percaya bahwa Su Tianmu memiliki latar belakang yang begitu hebat. Latar belakang ini bahkan lebih sulit daripada keluarga Huang. Ji Lao melirik Su Tianmu, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat wakil kepala sekolah dan Huang Hong. Menurutmu siapa pembunuh sebenarnya? Pembunuh sebenarnya, bukankah itu tepat di depanmu? Wakil kepala sekolah dan Huang Hong melirik Su Tianmu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan pejabat terkenal di Changlan menyebut Su Tianmu bersaudara. Saya khawatir saya tidak puas dengan umur panjang saya. Wakil kepala sekolah, beritahu saya siapa pembunuh sebenarnya. Ji Lao menatap wakil kepala sekolah dan berbicara dengan dingin. Wakil kepala sekolah gemetar, menggelengkan kepalanya dan menutup mulutnya, menolak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin mati di depan rumahnya sendiri. Jangan bilang, apakah menurut Anda akan baik-baik saja jika Anda tidak mengatakan apapun? Aku akan membiarkanmu mengatakannya. Mata Ji Lao tajam, dia bergegas, menjambak rambut wakil kepala sekolah dan meraung. Ludah itu mengenai wajahnya, dan wakil pelatih kepala tidak berani menghapusnya. Dia menatap Tuan Ji dengan ketakutan, memohon belas kasihan. Menjelaskan, retakan, aku akan membiarkanmu mengatakannya. Bah bang bang. Untuk melampiaskan amarah Su Tianmu, Tuan Ji tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan beberapa tamparan, semua gigi tua wakil kepala sekolah tanggal, mulutnya terkilir, dan kedua sisi wajahnya membengkak menjadi kepala babi.
Di mata wakil pelatih kepala, yang memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya, Jilao tidak berniat melepaskannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang, dan wakil pelatih kepala langsung membungkuk seperti udang. Retak, klik, klik. Engah. Dengan tendangan ini, wakil kepala sekolah merasa semua tulang rusuknya patah, dan pecahan organ dalam terlihat jelas di muntahan darah. Wakil kepala sekolah memutar matanya kesakitan, merasa bahwa dia berada di akhir hidupnya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus memadatkan pelindung energi spiritual. Kamu masih berani menolak? Melihat pelindung aura di badannya, Tuan Ji menjadi semakin marah dan meninju jantung wakil kepala sekolah. Retakan. Di bawah kekuatan penghancur dari kekuatan absolut, armor aura wakil kepala sekolah tidak berpengaruh sama sekali dan dengan cepat hancur. Engah. Wakil kepala sekolah memuntahkan darah lagi, dan kali ini pecahan bagian dalam yang dimuntahkan bahkan lebih besar. Wakil kepala sekolah. Semua tetua terkejut ketika mereka melihatnya. Tidak peduli orang seperti apa wakil pemimpin itu, dia adalah salah satu dari mereka, dan dia juga orang yang paling berkuasa di klan tersebut sampai mati. Mereka hanya terlihat khawatir dan cemas, tetapi Huang Hong dan yang lainnya sangat ketakutan ketika melihatnya. Nasib wakil pelatih kepala adalah nasib terakhir mereka. Semakin buruk wakil pelatih kepala, semakin buruk jadinya. Aku benci orang yang paling tidak mengatakan kebenaran. Retakan. Jilao mengangkat tangannya dan menamparkan keras wakil kepala sekolah itu lagi, membuatnya terbang menjauh, muntah darah sepanjang waktu. Meniup, ledukan. Tepat ketika semua orang mengira itu adalah akhirnya, Jilao mengangkat tangannya dan melepaskan serangan energi spiritual ke wakil kepala sekolah, langsung meledukkan wakil kepala sekolah yang belum hancur berkeping-keping. Mendesis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan sampai jantungnya berhenti berdetak. Sekalipun saya menghirup udara dingin, saya hanya berani mengambil setengahnya, dan saya tidak berani melakukan gerakan lain. Para tetua dari klan Matahari Terbenam memandang Tuan Ji dengan mata terbelalak, marah dan takut, tetapi yang ada hanya ketidakberdayaan yang tersisa di hati mereka. Wakil kepala sekolah terhabisi, jadi mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan membicarakannya, bahkan jika tanah suci datang, itu akan sia-sia. Huang Hong dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka kehilangan jiwa dan berkeringat dingin. Terus terang, wakil pelatih kepala tetaplah orang luar, tapi sebenarnya mereka adalah orang dalam. Bisakah mereka lepas dari tangan jahat Tuan Ji? Tuan Ji menoleh untuk melihat ke arah Huang Hong dan yang lainnya. Tampilan ini saja telah membuat seluruh badan Huang Hong dan yang lainnya gemetar, dan mereka sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedu mereka terbelah. Katakan padamu, siapa pembunuh sebenarnya? Hanya beberapa kata saja yang membuat Huang Hong dan yang lainnya merasa kedinginan. Pembunuh sebenarnya, ya, itu dia. Salah satu anggota keluarga Huang tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Tuan Ji. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan mati. Dia tidak harus mati, kan? Namun, perkataannya membuat mata Huang Hong menjadi gelap, dan dia ingin menamparnya di tempat. Sejujurnya, tidak perlu mati. Sejujurnya, ini lebih buruk lagi. Tidak bisakah Anda melihat bahwa perkataan Jilao Shan tentang wakil pelatih kepala hanyalah sebuah alasan? Apa katamu? Benar saja, ketika Tuan Ji mendengar ini, dia bergegas maju dengan marah dan menatap tajam ke arah pria kuat dari keluarga Huang. Kamu bilang kakakku adalah seorang pembunuh. Tidak, maksudku dia. Dia bukan pembunuhnya. Orang kuat dari keluarga Huang ketakutan dan tergagap. Pikirannya sudah kosong bukan? Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Tuan Ji. Jilao sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menghabisi orang kuat dari keluarga Huang. Tetapi Huang Hong ketakutan dan buru-buru menghentikannya. Tuan Ji, kami tidak akan lagi mengejar kematian kejeniusan klan kami. Tolong berikan wajah pada klan kami dan tunjukkan belas kasihan. Bagaimana mungkin? Tuan Ji berkata dengan tenang. Saudara Sutianmu, apakah kamu pembunuh keempat jenius itu? Dia menoleh ke arah Sutianmu dan bertanya. Sutianmu mengangguk dan mengakui, dan Tuan Ji terus bertanya, kalau begitu, apakah kita masih ingin melanjutkan masalah ini? Kejarlah, tentu saja. Sutianmu mengangguk. Apakah kamu mendengar itu? Kakakku berkata kita akan mengejarnya sampai akhir.
Tuan Ji berbalik dan menatap Huang Hong dengan dingin, dengan niat menghabisi di sudut matanya. Wajah Huang Hong menjadi gelap dan dia menoleh untuk melihat Su Tianmu. Sekarang mereka mengerti bahwa murid biasa yang paling tidak mencolok adalah protagonis hari ini. Yang mulia Su Tianmu, Huang Peihua dan dua lainnya buta dan menyinggung Anda. Mereka pantas mendapatkannya. Mohon maafkan dosa-dosa mereka. Melihat Huang Hong menundukkan tangannya dan meminta maaf kepada Su Tianmu, para tetua klan Matahari Terbenam memasang raut muka rumit. Ini adalah hak istimewa yang dibawa oleh latar belakang mereka. Wakil kepala sekolah yang ambisius, karena Su Tianmu meninggal sebelum dia meninggalkan militer, kini bahkan keluarga Huang yang sombong pun harus tunduk pada Su Tianmu. Dampak yang dibawa pemandangan ini kepada mereka sudah cukup untuk membuat mereka tak terlupakan seumur hidup. Aku menghabisi orang, apakah aku masih bisa memaafkan mereka? Su Tianmu tersenyum. Benar saja, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari kata kekuatan, dan kata terakhir adalah memiliki tinju yang besar. Memang benar mempersiapkan Kadin sejak dini. Dia melambaikan tangannya ke Jilao. Dia sudah cukup melihat pertunjukan itu dan menyuruh mereka berangkat. Jilao mengangguk, berbalik dan menghunus pedangnya. Melihat Tuan Ji menghunus pedangnya, Huang Hong dan yang lainnya merasa hati mereka menjadi dingin, mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Tunggu sebentar. Pikiran Huang Hong berubah dengan cepat. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Jilao sebelum dia bergerak. Dia melihat ke arah Su Tianmu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia Su Tianmu, saya bersedia membayar berapapun harganya untuk Anda untuk menenangkan amarahmu." Dia bersedia membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan hidupnya. Pak Tua telah mengalami banyak petualangan selama bertahun-tahun, dan dia pasti memiliki harta yang sangat Anda butuhkan. Selama Anda bisa menenangkan amarah Anda dapat memilih item di cincin penyimpanan Pak Tua. Kami juga. Anggota keluarga Huang lainnya bergegas menyerahkan cincin penyimpanan itu, takut mereka akan mati jika mengambilnya terlalu lambat. Melihat cincin penyimpanan di tangan Huang Hong dan yang lainnya, Su Tianmu tersenyum dan berkata, "Jika aku menghabisimu, bukankah barang-barangmu akan tetap menjadi milikku?" Anda, Huang Hong dan yang lainnya menatap Su Tianmu. Mereka tidak percaya seorang pemuda bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Kamu mempunyai hati yang kejam. Jika kamu ingin menghabisi saudaraku, habisilah nyawamu. Melihat Su Tianmu telah mengambil keputusan, Tuan Ji berhenti membuang-buang waktu dan mengutuk, memberi Huang Hong dan yang lainnya alasan untuk mati. "Tuan Ji, apakah Anda benar-benar ingin menghabisi kami? Kamu harus berpikir jernih. Kamu baru saja memasuki wilayah tersebut dan belum membangun pijakan yang kokoh. Jika kamu menyinggung keluarga Huang kami, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Tanpa dukungan keluarga kami, kamar dagang Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di wilayah ini. Jika kita tidak bisa menegosiasikan persyaratan, kita bisa menegosiasikan harga, tapi Tuan Ji menutup telinga dan terus menghabisi mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, seperti yang dikatakan Huang Hong dan yang lainnya, mereka harus berpikir dengan hati-hati dan tidak terlalu menyinggung keluarga Huang. Tapi sekarang berbeda dengan masa lalu, mereka punya presiden yang sekuat dewa. Apakah mereka masih perlu takut ini dan itu? Pak Tua Ji, kamu harus mati dengan bahagia." Suara serak. "Ah, kamar dagang Changlanmu cepat atau lambat akan musnah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu." Di tengah ledukan raungan dan raungan, darah terus tumpah di udara, dan mayat berjatuhan satu demi satu. Huang Hong sangat marah hingga matanya terbelah saat dia melihat rakyatnya terus mati di tangan Tuan Ji. Dasar kutu kupret. Dia akhirnya mengerti bahwa kamar dagang Changlan sebenarnya ada di sini untuk mereka sejak awal, dan semuanya barusan hanyalah akting, mempermainkan mereka. Mereka adalah paranormal kuat dari keluarga terkemuka di Xuanjiang, tetapi mereka diperlakukan seperti kera. Tapi dia mengerti apa yang bisa dia lakukan, dan apa yang bisa dia lakukan tidak peduli betapa marahnya dia. Ketika Jilao datang untuk menghabisinya, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Setelah beberapa saat, Huang Hong dan yang lainnya semuanya meninggal, dan bahkan seluruh badan tidak dapat ditemukan. "Saudara Su Tianmu, ini cincin penyimpanan mereka." Setelah menghabisi mereka, Tuan Ji tidak lupa mengambil cincin penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. "Terima kasih, Tuan Ji."
Su Tianmu tersenyum ringan dan menerima cincin penyimpanan itu. Meskipun cincin penyimpanan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan orang-orang kuat dari kamar dagang Flying Eagle, mereka jauh lebih baik daripada Huang Peihua dan yang lainnya. Yang lain, tentu saja, mereka harus mengumpulkannya. Saudara Su Tianmu, sama-sama. Saya akan duduk jika Anda punya waktu. Ji Lao tersenyum cuek. Setelah melihat bakat alkimia iblis Su Tianmu dengan matanya sendiri, dia hanya mengagumi Su Tianmu dan bahkan memiliki sedikit rasa hormat. Dia sudah tua, tapi Su Tianmu masih muda, dan pencapaiannya di masa depan pasti akan jauh melebihi miliknya. Yang mulia Su Tianmu, asosiasi kami belum memiliki pijakan yang kokoh di wilayah ini. Ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Sampai jumpa lagi. Di Geladak, penjaga Tokoki memeluk Su Tianmu dan setelah berbicara melalui pesan, dia berbalik dan berjalan ke kabin. Saat Ji Lao terbang, pesawat luar angkasa itu lepas landas dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Su Tianmu membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok yang bergetar dari cincin penyimpanan. Setelah membaca pesan Ni Changming, itu sama dengan apa yang dikatakan penjaga Tokoki. Saya harap saya dapat mendominasi wilayah ini secepat mungkin. Dia percaya bahwa Dark Tone pasti akan kembali. Meskipun Tian Yuyue dan Nalan Yuan berada di dalam untuk memberikan dukungan internal, kekuatan kamar dagang adalah ketergantungan terbesarnya. Ada keheningan di klan tersebut. Semua orang memandang Su Tianmu dengan keterkejutan dan keterkejutan di mata mereka. Su Tianmu, apa hubunganmu dengan kamar dagang Changlan? Seorang tetua merasa penasaran dan dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya. Wakil pelatih kepala telah meninggal, dan Huang Hong serta yang lainnya juga telah meninggal. Dia sangat memahami bahwa Su Tianmu adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti sekarang, jadi dia harus berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Ini persahabatan kecil, jawab Su Tianmu dengan santai. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkap hubungan sebenarnya dengan kamar dagang Changlan sampai kamar dagang sepenuhnya mendominasi wilayah tersebut. Punya persahabatan kecil. Mata orang tua itu bergerak-gerak dan dia terlihat sangat tidak wajar. Dia datang untuk membantumu menemukan keadilan. Elder Zhang tidak ada di klan. Su Tianmu bertanya setelah mengamati matanya dan tidak menemukan jejak Elder Zhang di antara para tetua. Penatua Zhang dan kepala sekolah pergi ke Tanah Suci dan akan kembali sebentar lagi. Jawab tetua itu. Mengenai pertanyaan Su Tianmu, dia hanya berani mengatakan yang sebenarnya. Begitukah? Su Tianmu mengangguk tanpa berkata apa-apa, berbalik dan terbang ke bawah. Dia harus bersiap untuk menerobos alam spiritual dan pergi ke tembok tanpa kata ke Tanah Suci untuk menemukan Penatua Zhang. Su Tianmu, kamu sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan kamar dagang Changlan. Kamu hampir membuat kami takut setengah mati jika kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu memiliki kamar dagang Changlan sebagai pendukungmu. Luo Huhong dan yang lainnya bergegas dan berbicara dengan ketakutan di dalam hati mereka, dengan keluhan di mata mereka, tetapi yang lebih penting, mereka bahagia karena Su Tianmu telah lolos dari kematian dan memiliki latar belakang yang bagus. Kami tidak memiliki banyak persahabatan, dan saya tidak pernah mengira mereka akan datang membantu, kata Su Tianmu sambil sedikit tersenyum dan mengangkat bahu. Bersikaplah rendah hati. Apa katamu? Wakil kepala sekolah memanggil kita ke sini untuk meminta maaf kepada keluarga Huang. Ini tidak masuk akal, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kita pergi ke rumah Huang, bisakah kita mendapatkan buah-buahan yang enak untuk dimakan? Saya khawatir meskipun kita adalah budak dan pembantu, itu akan baik-baik saja. Ada keributan di bawah, dan 10.000 murid yang bergegas ke aula utama klan diberitahu tentang tujuan klan memanggil mereka, dan mereka sangat marah saat itu juga. Kami telah bekerja sangat keras untuk klan ini, tetapi wakil kepala sekolah menginjak-injak kami seperti barang pencuri tua. Pencuri tua ini mati dengan baik. Jika dia masih hidup, dia mungkin akan menjual kita lagi suatu hari nanti. Untungnya, kita memiliki kakak senior Su, jika tidak, kita akan hancur dalam hidup ini. 10.000 murid memandang Su Tianmu, penuh rasa terima kasih. Meskipun kejadian ini dimulai karena Su Tianmu, mereka semua mengerti bahwa ini semua adalah wakil pelatih kepala yang mencari kejayaan dan menyanjung keluarga Huang, belum lagi Su Tianmu tidak salah sama sekali dalam menghabisi keempat Huang Peihua.
Kakak senior Su, terima kasih atas bantuanmu. Adik Su, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. 10.000 murid bergegas mendekat dan mengucapkan terima kasih terus-menerus, membuat telinga Su Tianmu berdengung. Saudara-saudara, ini yang harus saya lakukan, jadi tidak perlu berterima kasih. Melihat sebagian besar orang masih belum mengucapkan terima kasih, sekelompok murid perempuan hampir menerkamnya sakit kepala, tapi dia mengangkat tangannya tanpa daya dan berkata, saya masih punya beberapa. Jika itu penting, pergi dulu. Melihat Su Tianmu kabur, para murid yang ingin berterima kasih padanya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Sejak menara Diansing dihancurkan oleh wakil kepala sekolah, Su Tianmu untuk sementara kehilangan tempat yang tenang untuk berlatih sampai Luo Huhong menyusulnya dan mengundangnya berlatih di lotengnya. Dalam beberapa hari terakhir ketika dia memasuki alam penyeberangan spiritual, semua orang di klan Matahari Terbenam sangat sibuk. Tanpa kepala sekolah, Tanah Suci memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Wakil kepala sekolah sudah meninggal, dan klan tersebut mengalami kekacauan yang harus diselesaikan. Namun, tugas pertama adalah memilih wakil kepala sekolah yang baru. Pilihan awal adalah seorang penatua yang sangat dihormati, tetapi ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, Tanah Suci tiba-tiba mengeluarkan perintah, dengan jelas menginstruksikan Penatua Li untuk menjadi wakil baru. Kepala sekolah. Tidak ada yang bisa menyangkal penunjukan di Tanah Suci. Pada titik ini, Penatua Li, yang merupakan orang kepercayaan mantan wakil kepala sekolah, berhasil mengambil posisi wakil kepala sekolah. Saat dia mendapatkan token kepala sekolah, Penatua Li sangat bahagia hingga dia seperti berada dalam mimpi, tetapi setelah dia bahagia, dia dengan cepat menjadi tenang dan wajahnya perlahan menjadi gelap sambil membelai token kepala sekolah. Apa hubungan Su Tianmu dan kamar dagang Changlan? Dia jelas-jelas menyinggung Su Tianmu ketika dia berada di alun-alun. Melihat Su Tianmu memiliki hubungan dekat dengan kamar dagang Changlan, Su Tianmu menjadi sangat mengkhawatirkannya. Sepertinya Ming Jiajing ada di kamar dagang Changlan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Penatua Li, dan dia segera meminta seseorang untuk menghubungi Ming Jiajing. Di puncak tertentu di Xuanjiang, terdapat kabut dan awan senja. Baik itu pemandangan atau konsentrasi energi spiritual, tidak ada duanya di Xuanjiang. Di loteng mewah di puncak gunung, Ming Jia duduk dengan tenang di depan meja, memandangi potret di atas meja dengan kesurupan, matanya terobsesi. Orang dalam potret itu tidak lain adalah inkarnasi Su Tianmu, Changlan. Kapan presiden akan kembali? Ming Jia duduk dengan tenang di meja, menatap potret itu untuk waktu yang tidak diketahui. Dia menghela nafas dengan kesal. Sudah lebih dari setengah tahun, dan presiden hanya muncul sekali, tapi dia masih belum kembali. Dia bekerja sangat keras di kamar dagang hanya untuk mendapatkan persetujuan Changlan, tetapi sekarang, bahkan orang Changlan pun tidak dapat melihatnya, dan hanya dapat melihat potret itu dengan sedih. Presiden benar-benar semakin kuat. Hanya masalah waktu sebelum kamar dagang mendominasi wilayah ini. Memikirkan penghancuran kamar dagang elang terbang oleh Changlan, bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, hatinya masih dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekagumannya pada Changlan menjadi semakin kuat Tuhan dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa bersyukur atas keputusan yang dia buat. Jika dia masih memilih untuk tinggal di klan Matahari Terbenam, dia mungkin masih harus tinggal di tempat terpencil seperti Huangjiang. Mengambil jalan pintas dari kamar dagang, dia tidak hanya mencapai Xuanjiang dalam waktu setengah tahun, dia juga memegang posisi tinggi di kamar dagang, dan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Dijiang. Putri wakil presiden itu benar-benar geblek. Memikirkan putri Ni Changming, Ming Jiajing tidak bisa menahan bibirnya dengan jijai. Jika Anda harus tetap berada di kekuatan kelas 2 itu, mengapa tidak kembali ke kamar dagang? Tapi tidak apa-apa. Jika dia tidak kembali, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk menjadi ketua. Memikirkan hal ini, mulut Ming Jiajing menunjukkan senyuman bangga berkat kegeblekan putrinya, dia kehilangan lawan yang kuat. Ni Changming tidak terlihat terlalu bagus, tapi ku dengar putrinya secantik peri, bahkan lebih cantik darinya. Hah! Saat perhatiannya teralihkan, dia merasakan sedikit getaran pada cincin penyimpanan dan mengeluarkan batu giok darinya. Panggilan dari wakil kepala sekolah. Melihat tanda tangan dalam surat panggilan tersebut, Ming Jiajing sedikit terkejut.
Klan Matahari Terbenam dan Kamar Dagang Changlan selalu menjalin kerja sama bisnis, namun peran keduanya dengan cepat terbalik, tapi sekarang Sunset Sect lah yang mengandalkannya. Mungkinkah kita ingin meningkatkan kerja sama dengan Kadin? Kupikir ini soal bisnis, tapi setelah membaca surat panggilan, aku sadar itu bukan urusannya, dan wajahku dengan cepat menjadi gelap. Itu soal Su Tianmu lagi. Orang yang paling tidak ingin dia lihat atau dengar saat ini adalah Su Tianmu. Setengah tahun telah berlalu dan dia hampir lupa bahwa orang ini ada, tetapi dia tidak menyangka dia akan muncul lagi lebih dari setengah tahun kemudian dan menjadi seperti itu. Dermawan Ni Changming. Ini membuatnya sangat kesal. Saya telah membantu 2 kali, itu sudah cukup, katanya dengan marah. Dia tahu bahwa Ni Changming membantu Su Tianmu 2 kali, dia sangat membantu. Setelah memikirkannya, dia mengirim pesan kembali. Isi utamanya adalah kebaikan telah dilakukan dan Su Tianmu tidak lagi berhubungan dengan Kamar Dagang Changlan. Di Klan Matahari Terbenam, Penatua Li dan Wakil Kepala Sekolah Li menghela nafas lega segera setelah menerima jawaban Ming Jiajing, dengan senyuman santai di wajah mereka. Jadi begitu, dia hanya beruntung mampu menyelamatkan putri Wakil Presiden Kamar Dagang Changlan secara kebetulan, dan hal berdare seperti itu bisa terjadi pada Su Tianmu. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Betapa gebleknya. Saya tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari Kamar Dagang Changlan. Saya hanya menggunakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Wakil Kepala Sekolah Li mencibir dan menggelengkan kepalanya, berdiri dengan mudah. Su Tianmu khawatir tentang ini, itu benar-benar hilang. Seseorang datang. Perhatikan, dalam 3 hari, tembok tanpa kata akan dibuka. Di Paviliun Merah Lohu, Su Tianmu telah duduk bersila dan berlatih selama 7 hari, mengerutkan kening, terus-menerus mencoba berkomunikasi dengan energi spiritual langit dan bumi. Lohu Hong sedang duduk di ruangan lain berlatih, dengan raut muka bahagia di wajahnya. Dengan bantuan ramuan yang diberikan Su Tianmu kepadanya, budidayanya berkembang pesat juga lebih percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri ketika dia tiba di Tanah Suci. Sejak Feng yang bertanya terakhir kali, dia telah melihat wajah para jenius Tanah Suci itu. Jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan di Tanah Suci, mereka pasti akan diintimidasi. Memikirkan apa yang akan dia temui di Tanah Suci, dia merasa lebih stres. Saat dia ingin memanfaatkan waktu untuk berlatih, dia menemukan bahwa energi spiritual di sekitarnya jauh lebih tipis. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia menemukan bahwa energi spiritual sangat tipis sehingga dia tidak dapat lagi mengekstraknya. Di mana energi spiritualnya? Luo Huhong membuka matanya dan melihat sekeliling, tampak bingung. Dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika dia hendak memeriksa formasi, dia menemukan bahwa energi spiritual mengalir menuju suatu tempat. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah kamar Su Tianmu. Ini, saudara muda Su telah menerobos ke alam penyeberangan spiritual. Sangat cepat, Luo Huhong tidak dapat mempercayainya. Dia baru berlatih selama beberapa hari, tetapi dia belum menembus alam gerakan spiritual secepat itu, bukan? Saudara muda Su benar-benar tidak bisa berspekulasi berdasarkan akal sehat. Dia menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya berhasil terus memimpin dalam kultivasi, tetapi dia tidak menyangka Su Tianmu akan menyusulnya secepat itu. Namun tak lama kemudian senyuman muncul di wajahnya. Sebagai teman baik, dia seharusnya senang atas terobosan cepat Su Tianmu. Itu tidak benar, bagaimana saya bisa berlatih? Senyuman di wajahnya dengan cepat membeku. Saudara muda Su tidak hanya berhasil menembus kelainan tersebut, tetapi intensitas kultivasinya juga tidak normal. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia baru saja menerobos alam roh dan dia bahkan tidak bisa mengambil energi spiritual. Untungnya, dia memiliki beberapa batu roh, jika tidak, Su Tianmu hanya bisa menatap saat dia berlatih. Segera, 3 hari berlalu. Tembok tanpa kata dibuka hari ini. Luo Huhong berhenti berlatih. Melihat pesan di slip giok, dia melompat dari tempat tidur karena terkejut. Bagaimana tembok tanpa kata bisa terbuka begitu cepat? Secara logika, bukankah seharusnya itu terjadi setelah menangkap orang suci itu? Melanjutkan memeriksa panggilan kedua, Luo Huhong memahami segalanya. Apa yang sedang dilakukan wakil kepala sekolah?
Segera setelah wakil kepala sekolah Li menjabat, dia mengubah aturan pembukaan tembok tanpa kata dari pembukaan setelah makam suci menjadi sebelum pembukaan segel suci mereka, tapi samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Pergi dan teleponlah kakak muda Su dulu. Selalu merupakan kabar baik bahwa tembok tanpa kata-kata itu dibuka terlebih dahulu. Luo Huhong tidak terlalu memikirkannya, jadi dia menyingkirkan slip giok itu dan memanggil Su Tianmu. Dong dong dong. Di tengah ketukan di pintu, Su Tianmu membuka pintu dan berjalan keluar. Saudara muda Su, tembok tanpa kata-kata telah terbuka. Ayo kita pergi dan memahami tembok tanpa kata itu secepatnya. Luo Huhong berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Su Tianmu keluar. Dinding tanpa kata-kata. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Dia kebetulan pergi ke dinding tanpa kata-kata untuk menggunakannya untuk menerobos alam penyeberangan roh. Saudara muda Su, selamat telah menerobos ke alam roh. Luo Huhong memandang Su Tianmu dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh energi spiritual, dan mengangkat tangannya untuk memberi selamat padanya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior Luo, aku belum menerobos ke alam penyeberangan roh." Belum ada terobosan. Luo Huhong tertegun dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Apakah kamu masih bisa memalsukan aura ini? Su Tianmu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mengatakan bahwa dia telah menerobos 3 kali, itu dianggap sebagai alam spiritual, tetapi tanpa terobosan keempat, itu tidak dapat dianggap sebagai alam spiritual yang lengkap. Melahap Dewa Api Surgawi dan membentuk kembali urat api pada awalnya adalah hal yang baik, tetapi Su Tianmu tidak menyangka bahwa itu akan menjadi hambatan terbesarnya dalam menerobos ke alam roh. Dengan bantuan esensi tuling naga, banyak pil, dan batu spiritual, mustahil untuk menembus tingkat vena api. Saat ini, Wu Zibi adalah harapan terbaiknya untuk sebuah terobosan. Ayo pergi, kakak senior Luo. Luo Huhong menatap punggung Su Tianmu dengan tatapan kosong, menggaruk kepalanya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus mengejar keraguannya. Desir. Tembok tanpa kata terletak di antara aliran gunung di belakang gunung klan matahari terbenam. Ketika keduanya tiba, lebih dari 20 murid sudah berdiri di depan tembok tanpa kata. Apakah semuanya ada di sini? Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu dan Su Tianmu dengan tidak senang dan bertanya. Kita sudah sampai, kepala sekolah. Ketika Su Tianmu dan keduanya datang ke tim, wakil kepala sekolah Li mengeluarkan sebuah buku dan berkata dengan keras, karena perubahan besar dalam klan, kami telah mengubah tembok tanpa kata dan aturan untuk menangkap orang suci. Lebih dari 20 murid memandangnya dengan bingung. Pembukaan tembok tanpa kata terlebih dahulu berarti peraturan telah diubah, tetapi apa yang terjadi dengan Guan Duosheng? 3 orang telah dipilih untuk memahami tembok tanpa kata hari ini setelah lulus evaluasi. Hanya 3 orang. Setelah mendengar ini, para murid segera membuat keributan dan meminta mereka semua untuk datang. Mengapa hanya ada sedikit tempat? Lebih baik membuka tembok tanpa kata setelah merebut orang suci. Setidaknya ada 5 tempat tersisa. Benar, membukanya lebih awal akan mengurangi jumlah tempat. Apa gunanya melakukan itu? Diam. Melihat ketidakpuasan para murid, wakil kepala sekolah Li meraung dengan suara yang dalam, ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tanah Suci. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat pergi ke Tanah Suci untuk bertanya. Para murid menjadi tenang dan menggunakan Tanah Suci untuk menekan mereka. Beraninya mereka keberatan. Pantas saja tembok tanpa kata dibuka terlebih dahulu. Ternyata itu perintah dari Tanah Suci. Biar ku beritahu, bagaimana wakil pelatih kepala bisa membuat keputusan untuk mengubah waktu pembukaan Wordless Wall tanpa izin. Su Tianmu tetap diam. Jumlah tempatnya sedikit, tapi dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan memahami tembok tanpa kata. Pengurangan jumlah tempat bukanlah hal yang buruk bagimu. Raut muka wakil kepala sekolah Li melambat, dan kemudian dia mengumumkan kabar baik, siapapun yang memahami tembok tanpa kata kali ini dapat langsung memasuki Tanah Suci tanpa melaluinya. Segel suci. Apa? Semua murid berseru. Mereka tidak percaya dengan berita itu. Pantas saja kuotanya akan dikurangi. Apakah hati nurani Tanah Suci telah menemukannya? Ini jelas memberikan keuntungan bagi mereka. Sepertinya Tanah Suci telah menyadari pentingnya kita. Haha, aku harus mendapat kesempatan untuk memahami tembok tanpa kata dan memasuki Tanah Suci dalam satu gerakan.
Melihat mereka melompat kegirangan, Luo Hong tampak sangat tenang. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Wakil kepala sekolah, apakah segel suci akan dibatalkan?" Setelah mendengar ini, para murid yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang dan melihat ke arah wakil kepala sekolah. Mereka semua ingat bahwa wakil kepala sekolah telah mengatakan sebelumnya bahwa aturan penangkapan orang suci juga akan berubah. Mereka masih merugi sangat besar. Dibandingkan dengan merebut orang suci, ketiga tempat itu langsung terasa tidak berarti. Saint Seizing tidak akan dibatalkan. Setelah mendengar jaminan wakil kepala sekolah Li, semua orang segera menghela nafas lega. Tapi itu akan tertunda selama 1 tahun. Wakil kepala sekolah Li melirik Su Tianmu dan melanjutkan. "Apa? Keterlambatan 1 tahun? Wakil kepala sekolah, saya telah menunggu selama 3 tahun untuk memenangkan orang suci. Jika kita menundanya selama 1 tahun, hari bunga lili akan menjadi dingin." 4 orang segera melompat keluar untuk menolak, tetapi murid lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di antara mereka, 4 orang yang keberatan adalah yang tertua, dan mereka adalah satu-satunya dengan bakat paling rendah. Mereka selalu dikalahkan dalam upaya sebelumnya untuk merebut tanah suci, jadi mereka cukup mengisi ulang baterai mereka dan menunggu sampai kelompok Zhang Sunping. Para jenius memasuki tanah suci sebelum mereka berani berpartisipasi lagi. Tujuan merebut orang suci adalah untuk menghindari persaingan dengan para jenius teratas dan kehilangan beberapa lawan yang kuat. Sekarang kesucian telah ditunda selama 1 tahun, hal itu tidak hanya mengganggu rencana mereka, tetapi juga membuat mereka panik. Entah kejeniusan jahat macam apa yang akan muncul dalam setahun. Murid-murid yang lain tetap bungkam karena meski ditunda setahun, memiliki 3 tempat untuk langsung masuk ke tanah suci tetap patut dicoba. Mereka menatap Su Tianmu dengan ketakutan dan berkata kepada wakil kepala sekolah Li, "Wakil kepala sekolah, kami tidak keberatan. Mari kita mulai dengan cepat." Alasan utama mengapa mereka tidak keberatan adalah karena monster Su Tianmu ada di sini. Su Tianmu dan bahkan Huang Peihua dan yang lainnya terhabisi, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang yakin bahwa mereka dapat menahan 3 serangan di bawah Su Tianmu. Melihat mereka semua setuju, keempat orang yang keberatan tidak punya pilihan selain tutup mulut. Aturan untuk memahami tembok tanpa kata dan memasuki tanah suci secara langsung sangatlah sederhana. Itu tergantung pada kontribusimu pada klan tersebut. Berdasarkan peringkat kontribusimu, 3 teratas akan dapat memahami tembok tanpa kata dan memasuki tanah suci. Apa kontribusinya? Keempat murid yang sangat menentangnya sebelumnya langsung merasa bahagia. Mereka telah bertahan paling lama di klan tersebut, dan dalam hal kontribusi, mereka tidak diragukan lagi yang terbesar. Buku ini berisi catatan rinci tentang kontribusi Anda pada klan tersebut. Sekarang mari kita bacakan pencapaian Anda. Wakil kepala sekolah Li membuka buku dan membacakan pencapaian semua orang. Su Tianmu mengerutkan kening saat dia melihatnya. Semua kontribusi dan prestasi mereka telah diselesaikan. Tampaknya pemeringkatan telah dibuat. Jadi mengapa mereka memanggil mereka ke sini? Saudara muda Su, saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya kepada Anda. Luo Huhong menepuk bahu Su Tianmu dan memberi selamat padanya dengan senyuman di wajahnya. Su Tianmu memandangnya dengan bingung, "Selamat untuk apa? Kamu memiliki pencapaian terbesar di sini, kamu tidak diragukan lagi nomor 1. Ya, saudara muda Su, jika prestasimu tidak menduduki peringkat pertama, aku, Liu Feng, akan menjadi orang pertama yang menolak menerimanya." "Benar, kamu harus menjadi yang pertama. Jika itu orang lain, aku akan menjadi orang pertama yang menolak." Liu Feng dan yang lainnya datang untuk memberi selamat satu sama lain satu demi satu, dan mereka semua sangat yakin bahwa Su Tianmu adalah orang nomor 1 yang tidak diragukan lagi. Su Tianmu tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Tampaknya memang demikianlah masalahnya. Meskipun dia sudah lama tidak tinggal di klan Matahari Terbenam, berpartisipasi dalam pertanyaan Feng Yang saja sudah di luar jangkauan orang lain. Belum lagi menghabisi 4 orang Huang Peihua dan menyelamatkan 4 tetua dan 10.000 murid. Hanya satu dari mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain seumur hidup mereka. Leng Kun, selama 7 tahun di klan tersebut, dia menghabisi 316 pembunuh Dark Tone, termasuk 170 pembunuh alam Tianji, 110 pembunuh alam Nayuan, dan 36 pembunuh alam penyeberangan jiwa.
Mendengarkan pengumuman wakil kepala sekolah Li, semua murid tercengang. Saat membandingkan kontribusi mereka, mereka sebenarnya membandingkan jumlah pembunuh yang terhabisi. Mendesis. Setelah mendengar pencapaian Leng Kun, semua orang diam-diam menarik napas. Ada lebih dari 300 pembunuh Dark Tone, jumlah ini sungguh menakutkan. Terutama jumlah pembunuh di Soul Crossing Realm bahkan lebih menakutkan, mencapai 36 yang menakutkan. Rekor ini cukup mengesankan bahkan di Xuan Jiang. Jiang Hanyi, selama 6 tahun di klan, dia menghabisi 279 pembunuh Dark Tone, termasuk 180 pembunuh alam Tianji, 86 pembunuh alam Nayuan, dan 13 pembunuh alam penyeberangan jiwa. Leng Kun belum berusia 32 tahun ini, kan? Hanya beberapa saat sejak dia menerobos ke alam penyeberangan spiritual, dan dia telah menghabisi 36 pembunuh dari alam penyeberangan spiritual. Jiang Hanyi luar biasa. Dia belum genap 30 tahun, dan dia sudah menghabisi 13 pembunuh yang melintasi jiwa. Semua murid diam-diam terdiam dan terkejut. Mengapa mereka tiba-tiba kembali? Luo Huhong memandangi dua pemuda di depannya. Seorang pria berpenampilan mantap dengan wajah kuda dan pakaian putih adalah Leng Kun. Tapi dia tiba-tiba menghilang setahun terakhir. Pria kurus berbaju hijau di sebelah Leng Kun adalah Jiang Hanyi. Dia terlihat seperti sarjana yang lemah, tapi nyatanya dia sangat galak, dia bahkan lebih kejam dari Su Tianmu. Seperti Leng Kun, dia hampir tidak mendengar kabar apapun setahun yang lalu. Mungkinkah tahun ini, dia secara khusus memburu pembunuh duri hitam? Leng Kun dan Jiang Hanyi menghabisi sebagian besar pembunuh Dark Tone dan memberikan kontribusi besar kepada klan dan Huang Jiang. Mereka berada di peringkat 2 teratas. Apakah Anda keberatan? Wakil kepala sekolah Li mengangkat kepalanya dan mengamati para murid, miliknya mata tertuju pada Su Tianmu. Dia berhenti sejenak. Su Tianmu sangat mengesankan ketika pertama kali memasuki klan tersebut. Dia menggunakan banyak tato pembunuh duri hitam untuk langsung membeli loteng independen, tetapi kontribusi kecil itu tidak cukup di depan Leng Kun. Dan yang lainnya. Tentu saja para murid punya pendapat, dan pendapat mereka sangat besar. Perbandingan kontribusi yang dijanjikan sebenarnya didasarkan pada jumlah pembunuh yang terhabisi, jadi semua kontribusi lainnya ke klan tersebut tidak akan dihitung. Mereka ingin membantah, tapi mereka hanya berani marah dan tidak berani angkat bicara. Lagi pula, menghabisi pembunuh duri hitam memang kontribusinya sangat besar. Saya keberatan. Suara serak. Saya juga tidak setuju. Luo Huhong dan Liu Feng tidak bisa menahannya. Mengapa mereka hanya membandingkan jumlah pembunuh duri hitam? Mengapa tidak membandingkan dengan yang lain? Mengapa semua kontribusi Su Tianmu harus dihapuskan? Saudara muda Su membawa kemuliaan bagi klan di Feng Yang Wendao dan menghabisi semua murid dalam klan Tianyuan. Mengapa dia tidak bisa menjadi nomor 1 dengan kontribusi sebesar itu? Tanpa saudara muda Su, martabat klan akan diinjak-injak oleh Huang Mu dan yang lainnya. Jika kita meluruskan tulang punggung klan, mengapa kita tidak bisa menjadi nomor 1? Apa pentingnya cahaya dibandingkan dengan jumlah pembunuh Dark Tone? Bisakah mereka membantu bangunan itu runtuh dan membalikkan keadaan seperti junior brother Su? Jika bukan karena kakak muda Su, nyawa 4 tetua dan 10.000 murid semuanya akan berada di tangan keluarga Huang. Kakak muda Su pasti menjadi nomor 1. Melihat Luo Huhong yang marah dan dua lainnya, murid lainnya mengangguk setuju. Dalam hal kontribusi, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Su Tianmu. Leng Kun dan Jiang Hanyi memandang Luo Huhong dan wajah mereka berangsur-angsur menjadi dingin, dengan niat menghabisi di sudut mata mereka. Diam. Wakil kepala sekolah Li memandang Luo Huhong dan Luo Huhong dengan tenang, seolah-olah sedang menonton penampilan mereka. Luo Huhong dan dua orang lainnya sangat marah hingga dada mereka naik turun, dan mereka menatap wakil kepala sekolah Li dengan dingin. Mereka ingin melihat jawaban apa yang bisa diberikan wakil kepala sekolah Li kepada mereka. Feng Yang bertanya, pencapaian Su Tianmu memang luar biasa, tetapi semua pencapaian itu karena dia sendiri. Apakah kamu menaruh perhatian pada orang lain? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kecuali dia, semua orang sama? Luo Huhong dan dua lainnya marah dan hendak membantah, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan menjadi sorotan dan juga akan merugikan Su Tianmu. Bagaimanapun juga,
Wakil kepala sekolah Li adalah orang tua dengan kedudukan tinggi, dan kemampuan verbalnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh anak muda seperti mereka. Pembunihan Huang Mu dan keempat orangnya memberikan kontribusi besar bagi klan tersebut, tetapi pada saat yang sama, itu juga membawa bencana besar bagi klan tersebut. Penatua Guo meninggal di tempat, dan tanah suci serta klan tersebut menderita kerugian besar. Penghinaan dan kerugian. Bahkan jika krisisnya teratasi, wakil kepala sekolah akan mati karena ini. Itulah yang pantas diterima oleh wakil pelatih kepala. Liu Feng berkata terus terang. Mata wakil kepala sekolah Li dingin, tetapi dia tidak berdebat dengan Liu Feng. Mantan wakil kepala sekolah sudah meninggal dan memang tidak populer. Krisis ini diselesaikan oleh Kamar Dagang Changlan, bukan Su Tianmu. Membandingkan kontribusi dan pencapaian, kita harus mengandalkan bakat sejati dan pembelajaran praktis. Menghabisi pembuni duri hitam adalah kontribusi nyata. Luo Huhong dan Luo Huhong terdiam mendengar kata-kata ini. Bahkan jika apa yang dikatakan wakil kepala sekolah Li benar-benar tidak masuk akal, mereka tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dia katakan itu masuk akal. Setelah menenangkan mereka berdua, wakil kepala sekolah Li berkata dengan sedikit sarkasme, "Kamu masih terlalu muda untuk bertarung dengannya." Luo Huhong dan dua orang lainnya menarik napas dalam-dalam. Sekarang mereka hanya bisa berharap bahwa tempat ketiga adalah Su Tianmu penaklukan. Dulai, di Zhongbanyu, menghabisi lebih dari 400 pembuni Dark Tone, termasuk 310 pembuni alam Tianji dan 190 pembuni alam Nayuan. Dulai. Semua murid mengerutkan kening ketika mendengar nama ini. Kenapa mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Kamu baru bergabung dengan klan selama setengah bulan. Siapa Dulai? Kamu menghabisi begitu banyak pembuni Dark Tone hanya dalam waktu setengah bulan. Rata-rata, kamu menghabisi lebih dari 20 pembuni setiap hari. Kamu seharusnya tidak berlatih lagi, kan? Setelah mendengar tentang pencapaian Dulai yang keterlaluan, semua murid mulai berbicara dan mengutuk secara diam-diam bahwa pencapaian ini pada pandangan pertama palsu dan hanyalah kegeblekan. Apakah dia Dulai? Para murid menoleh untuk melihat seorang pria muda berusia awal 20-an. Tingginya rata-rata, kurus, dan kulitnya lebih putih daripada seorang wanita maskulinitas, dan dia memiliki wajah yang murni dan cantik. Apakah kamu berada di alam Yuan tingkat 6? Dia juga dapat berpartisipasi dalam penaklukan orang suci dan memahami tembok tanpa kata. Wakil kepala sekolah, kualifikasi apa yang dia miliki? Setelah mengetahui tingkat kultivasi Dulai, para murid menjadi semakin menentang dan memprotes wakil kepala sekolah Li. Diam. Wajah wakil kepala sekolah Li menjadi gelap dan dia meraung dengan dingin. Hanya karena dia menghabisi 400 pembuni Dark Tone, dia memiliki kualifikasi ini. Jika kamu bisa, pergi dan habisi lebih dari 400 pembuni Dark Tone. Jika tidak, berhentilah membuat keributan di sini. Wajah para murid pucat karena marah. Apakah mereka benar-benar mengira mereka geblek? Bahkan orang geblek pun dapat melihat bahwa pencapaian ini palsu. Melihat raut muka bangga dan bangga Dulai lagi, semua murid menjadi sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meleduk. Dulai peringkat ketiga, kandidat untuk memahami tembok tanpa kata telah diselesaikan. Wakil kepala sekolah Li terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan para murid. Itu tidak masuk akal. Sungguh tidak tahu malu, bahkan lebih tidak tahu malu dari wakil pelatih kepala sebelumnya. Mata para murid memerah karena marah, mereka secara terang-terangan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Bahkan lebih tidak tahu malu dan tercela dari wakil kepala sekolah sebelumnya. Aku khawatir bocah cantik ini bukan kutu kupret seseorang. Mereka akhirnya menyadari bahwa perubahan di tembok tanpa kata dan peraturan untuk merebut orang suci semuanya membuka jalan bagi Dulai. Jika Dulai berpartisipasi dalam perebutan orang suci, dia akan ditampar sampai mati, apalagi memahami tembok tanpa kata. Su Tianmu memandang wakil kepala sekolah Li dengan mata dingin, dan amarahnya berhasil disulut oleh wakil kepala sekolah Li. Dibandingkan dengan jumlah pembuni Dark Tone, kan? Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu, alisnya sedikit terangkat, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia ingat bahwa Su Tianmu telah berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi pembuni duri hitam. Mungkinkah kamu juga telah menghabisi banyak pembuni Dark Tone? Jika ada lebih dari 200, keluarkan mereka dan aku akan mengajarimu untuk mengurutkan ulang mereka. Jika kurang dari 200,
jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar perkataan wakil kepala sekolah Li, Luo Hong dan Liu Feng memandang Su Tianmu dengan gugup. Mereka selalu akrab dengan Su Tianmu. Su Tianmu baru bergabung dengan klan tersebut selama setahun, dan telah menghilang selama lebih dari setengah tahun selama itu. Tidak ada waktu untuk pergi ke sana. Untuk menghabisi pembuni duri hitam, apalagi lebih dari 200, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan lusinan bahkan dari mereka. Ini jelas menyulitkan orang lain, kakak muda Su, jangan tertipu. Merebut tanah suci bukanlah satu-satunya cara untuk memasuki tanah suci. Mari kita pikirkan cara lain. Keduanya berusaha keras membujuk Su Tianmu. Wakil pelatih kepala Li jelas ingin mempermalukan Su Tianmu. Mereka merasa terhina saat melihat leluconnya, namun tidak perlu terjerumus ke dalam perangkap wakil pelatih kepala Li. Dia hanya orang yang ceroboh. Berapa banyak kontribusi yang bisa dia berikan? Suara aneh dan menyeramkan terdengar. Luo Hong dan yang lainnya menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Dulai berbicara, menatap mereka dengan wajah arogan dan menghina. Aku khawatir dia belum pernah melihat seperti apa pembuni berduri hitam itu. Dia hanya mengandalkan perlindungan klan untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bertemu dengan pembuni berduri hitam, dia akan ketakutan setengah mati. Apa katamu? Mendengar ini, tidak hanya Luo Hong dan keduanya yang marah, tetapi juga beberapa orang yang pernah ke alam rahasia makam pedang bersama Su Tianmu juga sangat marah. Saat Huangmu dan yang lainnya menindas kami, apakah kamu ada di sana? Kenapa kamu tidak datang? Sekarang mari kita lihat ke belakang. Kamu pikir kamu ini siapa? Su Tianmu bisa menghabisi keempat Huangmu, kan? Orang yang ketakutan setengah mati mungkin adalah kamu. Apa yang kamu bicarakan? Dulai masih muda. Dimarahi oleh begitu banyak orang membuatnya tersipu malu. Dia memelototi Luo Hong dan yang lainnya dan mengutuk, diam. Melihat Dulai melompati tembok, Luo Hong dan yang lainnya menunduk dengan jijai. Dalam hal momentum, stabilitas, dan keberanian, Dulai bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki Su Tianmu. Dia meminta begitu banyak tetua untuk membuat domain absolut. Bukankah dia takut mati? Mengapa kamu tidak mengandalkan keberadaan di klan untuk menjaga para tetua tetap dekat untuk menyelamatkannya? Oh, setelah mendengarkan kata-kata Dulai, Luo Hong dan yang lainnya sangat marah hingga mereka mengangkat kepala dan tertawa. Su Tianmu meminta para tetua untuk menyiapkan domain absolut untuk mencegah Huangmu dan yang lainnya kabur. Mereka tidak menyangka hal itu bisa disalahartikan seperti ini. Mereka telah melihat betapa tidak tahu malunya mereka sampai sejauh ini. Diam, semuanya. Mereka hendak membantah Dulai, namun wakil kepala sekolah Li tidak tahan lagi dan dengan marah berkata, jika omelan terus berlanjut, pasti Dulai yang menderita. Su Tianmu, jika kamu memiliki tato pembuni duri hitam, keluarkan dan jangan buang waktu semua orang. Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu dengan dingin. Jika kamu tidak bisa mendapatkan tato pembuni duri hitam, keluarlah. Wakil kepala sekolah Li, kamu ingin melihat tatonya kan? Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Su Tianmu berkata dengan dingin yang sekarang. Mata guguk. Wakil kepala sekolah Li menjadi marah dan hendak menegur ketika dia melihat Su Tianmu mengangkat tangannya dan mengambil segenggam tato pembuni duri hitam. Saat dia membalikkan tangannya, potongan tatonya terlepas. Melihat ini, Penatua Fang mengangkat tangannya dan berbalik, dan semua tato kulit manusia yang jatuh ke tangannya. 56 tato kulit manusia. Penatua Fang terkejut saat melihat ini, dan menatap wakil kepala sekolah Li, wakil kepala sekolah, 56 tato kulit manusia alam Nayuan. Mendengar nomor ini, wakil kepala sekolah Li terkejut dan memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Jika dia terus berlatih dan berlatih, dia masih punya waktu untuk menghabisi begitu banyak pembuni Darkton. Tapi dia segera mencibir. Harganya hanya 56 yuan. Dibandingkan dengan yang lain, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan He Kun dan 3 lainnya, itu tidak cukup sama sekali. Ini hanya tato kulit manusia, tapi tidak cukup untuk dilihat. Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu dengan jijai. Hanya ada begitu banyak tato kulit manusia di alam Nayuan, dan bahkan lebih sedikit lagi di alam Tianji atau alam-alam rohani. Su Tianmu ditakdirkan untuk tidak memahami tembok tanpa kata hari ini, apalagi memasuki tanah suci.
Keluarkan tato dari alam Tianji. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dan wakil kepala sekolah Li tertegun sejenak, lalu hampir tertawa terbahak-bahak. Bukan. Apa gunanya pamer? Hanya ada begitu banyak tato di alam Nayuan, tetapi tidak ada tato di alam Tianji. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan He Kun dan 3 lainnya? Itu hanya lelucon. Saya tidak memiliki tato alam Tianji. Tato alam Nayuan adalah yang terendah yang saya miliki, kata Su Tianmu ringan. Tian Yuyue dan yang lainnya mengalahkan Su Wengxuan dan memberinya tato kulit manusia terendah alam Nayuan. Nalan Yuan setia kepada Su Tianmu dan tidak mau melewatkan 1 poin pun. Di alam rahasia eksklusif Su Wengxuan, para pembuni di alam Nayuan adalah budak tingkat terendah. Haha, apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Bukan begitu caramu menyombongkan diri. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani menyombongkan diri seperti ini. Kamu bahkan tidak tahu berapa berat badanmu, tapi kamu berani menyombongkan diri ke langit. Jika kamu meledupkan kulit sapi, kamu akan memukul wajahmu sendiri. Dulai dan yang lainnya semua terhibur dengan kata-kata besar Su Tianmu, dan tertawa serta mengejek mereka dengan liar. Selusin murid lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa Su Tianmu mampu, tetapi kata-kata ini terlalu keterlaluan dan tidak masuk akal. Hanya Luo Huhong dan yang lainnya yang hadir dan memandang Su Tianmu dengan cemas. Tidak bisakah kamu melihat bahwa wakil kepala sekolah Li sengaja mempersulitmu? Setelah akhirnya mendapatkan prestise yang besar di klan tersebut, apakah Anda harus menjadikan diri Anda bahan tertawaan? Melihat Dulai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, Su Tianmu pun ikut tertawa, si katak geblek di dalam sumur. Apakah itu lucu? Tentu saja lucu, bukankah kamu sendiri yang tertawa? Dulai berkata sambil tersenyum, tetapi dia masih berani menanyakan hal ini. Ini bukan tentang membawa wajahmu ke arah mereka untuk dipukuli. Aku menertawakan ketidaktahuanmu, menertawakanmu yang duduk di sumur dan memandang ke langit. Apakah mereka geblek? Senyuman Dulai dan yang lainnya memudar, dan mata mereka menjadi dingin saat menatap Su Tianmu. Su Tianmu, jika kamu punya nyali, tunjukkan sesuatu daripada berbicara omong kosong di sini. Su Tianmu, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, tunjukkanlah. Jangan terlalu tidak kompeten dan marah di sini. Wakil kepala sekolah Li memarahi dengan suara dingin, sayang sekali. Apakah dia tidak kompeten? Marah. Su Tianmu mencibir, lalu berbalik dan mengambil segenggam tato kulit manusia. Segenggam besar tato kulit manusia ini sudah cukup untuk membuat wakil kepala sekolah Li dan yang lainnya menyadari apa artinya duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Saat tato kulit manusia terlepas, Penatua Fang bekerja sama untuk menangkapnya dengan energi spiritualnya. Setelah mengambil alih semua tato kulit manusia, Penatua Fang menemukan bahwa ada begitu banyak sehingga dia hampir tidak dapat memegangnya dengan satu tangan. Begitu banyak orang yang memiliki tato kulit. Penatua Fang terkejut. Jika kualitasnya semuanya di atas alam Nayuan. Jantung Penatua Fang berdetak kencang dan dia tidak berani memikirkannya lagi. Dia mengambil sepotong tato kulit manusia dan memeriksanya. Tato pembuni duri hitam di alam penyeberangan jiwa. Ini sangat keterlaluan sehingga Penatua Fang langsung kehilangan ketenangannya dan mengambil tato kulit manusia kedua karena tidak percaya. Itu masih pembuni dari Soul Crossing Realm. Mengambil bagian ketiga, itu masih tato si pembuni di alam spiritual, lalu bagian keempat, bagian kelima. Setelah menghitung semua tato kulit manusia, Penatua Fang menjadi pucat dan sangat terkejut hingga seluruh badannya mulai gemetar. Itu semua adalah tato pembuni dari alam spiritual. Semua ilusi sebelumnya telah hancur, dan sebenarnya tidak ada satupun bagian yang lebih rendah dari alam penyeberangan spiritual. Total tato senilai $198 untuk pembuni Soul Crossing Realm. Angka ini cukup membuat He Kun dan yang lainnya putus asa. Penatua Fang, ada apa denganmu? Dulai merasakan ada yang tidak beres ketika dia melihat sekumpulan tato kulit manusia. Kemudian dia melihat wajah Elder Fang berubah, yang membuatnya gugup. Kemudian dia melihat wajah Elder Fang menjadi pucat, yang membuatnya merasakan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana? Leng Kun dan yang lainnya juga mengubah raut muka mereka, menatap tato kulit manusia di tangan Elder Fang dan merasa sangat tidak enak. Penatua Fang tidak keberatan untuk memperhatikan mereka saat ini, dan menatap wakil kepala sekolah Li dengan susah payah.
Elder Fang, semua tato kulit manusia ini. Wakil kepala sekolah Li telah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika dia melihat raut muka sulit Elder Fang, hatinya bergetar, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Ketika Penatua Fang mengangguk sebagai penegasan, hatinya bahkan lebih terkejut. Adik Su, tato kulit manusia milikmu itu. Luo Huhong dan yang lainnya melihat perubahan raut muka wakil kepala sekolah Li dan memahami segalanya. Mereka meraih tangan Su Tianmu dan bertanya. Gemetar karena gugup, Su Tianmu mengangguk, dan Luo Huhong membeku, hanya menyisakan perasaan kaget. Alam spiritual transendental, mendesis. Liu Feng dan yang lainnya semua tersentak bersama Luo Huhong, menatap segenggam tato kulit manusia di tangan Penatua Fang, menelan ludah untuk menahan keterkejutannya. Segenggam besar itu hampir 200 yuan. Mereka semua memiliki tato pembunuh Soul Crossing Realm. Leng Kun dan mereka bertiga bukanlah tandingan Su Tianmu bahkan jika mereka terikat bersama. Mereka tidak menghabisi pembunuh alam Tianji sebanyak yang dilakukan Su Tianmu dibandingkan dengan pembunuh alam penyeberangan jiwa. Dibandingkan dengan Luo Huhong dan yang lainnya yang sangat terkejut, Dulai dan yang lainnya jelas tidak dapat menerimanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin, dia bahkan belum menerobos ke alam spiritual, bagaimana dia bisa menghabisi begitu banyak pembunuh alam spiritual? Elder Fang, apakah kamu melihat dengan jelas? Raut muka wakil kepala sekolah Li tiba-tiba berubah, dan dia memberikan minuman dingin yang tidak dapat diterima, tetapi dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Wakil kepala sekolah, saya telah memeriksa dengan cermat setiap bagian tato, dan semuanya benar. Penatua Fang menjawab dengan susah payah. Dia tidak dapat menerimanya, tetapi jika dia bahkan tidak dapat mengetahui keaslian tato kulit manusia, lalu apa dia telah melakukannya selama bertahun-tahun? Menjadi seorang penatua tidak ada gunanya. Nafas wakil kepala sekolah Li terhenti, dan raut mukanya mulai berubah. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Su Tianmu. Su Tianmu, dari mana kamu mendapatkan tato kulit manusia ini? Dia tidak bisa mempertanyakan tato kulit manusia, dan dia tidak bisa mempertanyakan Su Tianmu. Kamu tidak peduli dari mana asalku, kata Su Tianmu cuek, apakah kamu peduli? Wajah wakil kepala sekolah Li tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata, dalam waktu singkat Anda bergabung dengan klan, Anda telah berlatih atau berlatih. Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk menghabisi begitu banyak orang? Pembunuh duri gelap. Kali ini ketika Anda kembali ke klan, tingkat kultivasi Anda hanya berada di alam Yuan tingkat 6. Kesempatan apa yang Anda miliki untuk menjadi pembunuh di alam spiritual? Su Tianmu telah berada di klan akhir-akhir ini. Dengan kultivasi sebelumnya, bahkan jika pembunuh duri hitam dari alam roh penyeberangan ditempatkan di depannya untuk dihabisi oleh Su Tianmu tidak dapat melakukannya. Belum lagi hampir 200 pembunuh Soul Crossing Realm. Itu bukan urusanmu. Su Tianmu melontarkan dua kata dengan cuek, tanpa memberikan wajah apapun kepada wakil kepala sekolah Li. Kamu, wakil kepala sekolah Li sangat marah hingga matanya melebar. Dia berharap dia bisa menghabisi Su Tianmu dengan pedang. Tapi dia ingin menyerang tapi tidak bisa. Dialah yang menyarankan bahwa jumlah pembunuh Dark Tone adalah penyumbang terbesar wajah, tetapi juga wajah tanah suci. Dia rencananya tidak bisa lagi dilaksanakan. Tapi Su Tianmu menghentikannya di tengah jalan, dan rencananya masih gagal berhasil. 3 tempat disediakan untuk Leng Kun dan 3 lainnya, dan mengurangi 1 orang saja sudah cukup. Su Tianmu, aku tidak peduli dari mana asal tato kulit manusiamu, tapi yang pasti bukan kamu yang menghabisi mereka. Kamu tidak bisa menghitungnya. Wakil kepala sekolah Li memutar matanya dan bertingkah nakal kuota. Bukan dia yang mengambil keputusan akhir. Tidak menghitung. Begitu kata-kata ini keluar, sebelum Su Tianmu bisa marah, Luo Hong dan yang lainnya sangat marah hingga mereka melompat-lompat, tidak peduli siapa wakil pelatih kepala atau bukan, mereka menunjuk ke hidung wakil pelatih kepala Li dan mulai meraung. Kamu bilang kamu tidak bisa menghitung jika kamu tidak ingin menghitung. Siapa bilang kamu harus menggunakan jumlah pembunuh duri hitam sebagai kontribusi terbesarmu? Kamu orang tua yang mengingkari kata-katanya, Su Tianmu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka bisa berbuat banyak. Bagaimana dengan Dulai? Siapa dia? Dia menghabisi begitu banyak pembunuh dalam waktu setengah bulan setelah bergabung.
Apa menurutmu kami semua geblek sepertimu? Dia dihabisi sebelum dia memasuki klan. Ketika Luo Huhong dan yang lainnya menunjuk ke arahnya dan memarahinya, wakil kepala sekolah Li sangat marah hingga dia hampir meleduk amarahnya, dan dia membalas dengan marah. Bukti apa yang membuktikan bahwa dia menghabisinya dengan tangannya sendiri? Dan mereka berdua, wakil kepala sekolah, jika Anda benar-benar mampu, minta mereka untuk menunjukkan semua buktinya. Zombie. Wakil kepala sekolah Li sangat marah hingga dia hampir melompat dan mengutuk dalam hatinya. Dia baru saja menjadi wakil kepala sekolah namun dia berani menantang yang mulia seperti ini. Diam, semuanya. Aku akan memberinya kesempatan. Selama dia bisa menghilangkan tato pembunuh dan menduduki peringkat 3 besar, dia bisa memahami tembok tanpa kata dan memasuki tanah suci. Wakil kepala sekolah Li mengertakkan gigi karena marah, tapi dia tidak melakukannya. Satu-satunya solusi adalah mengubah peraturan untuk sementara waktu. Dia menatap Luo Huhong dan yang lainnya dengan dingin, diam-diam membencinya. Dia berani menunjuk hidungnya dan memarahinya hari ini, yang membuatnya kehilangan muka. Selama dia tinggal di klan selama 1 hari, dia tidak akan membiarkan Luo Huhong dan yang lainnya bersenang-senang. Tidak peduli betapa berbakatnya Luo Huhong dan yang lainnya, selama mereka tidak tiba di tanah suci selama 1 hari, mereka akan berada di bawah yurisdiksinya. Melihat wakil kepala sekolah Li memandang Luo Huhong dan yang lainnya dengan niat buruk, Su Tianmu mengerutkan kening, mengetahui bahwa wakil kepala sekolah Li akan berurusan dengan Luo Huhong dan yang lainnya di masa depan. Luo Huhong dan yang lainnya membela dia hari ini. Tidak mungkin dia membiarkan Luo Huhong dan yang lainnya melindunginya dari bencana. Su Tianmu, 56 tato untuk pembunuh alam Nayuan dan 198 tato untuk pembunuh alam penyeberangan jiwa, peringkat pertama. Apakah Anda punya pendapat? Leng Kun dan Jiang Hanyi sama-sama terlihat jelek. Mereka tiba-tiba dikalahkan oleh Su Tianmu. Tapi orang yang paling menderita adalah Dulai. Dialah yang paling banyak menari sebelumnya, dan dialah yang memandang rendah Su Tianmu. Namun, Su Tianmu lah yang dia pandang rendah dan diusir dari posisi ketiga tempat. Perasaan ini sama tidak nyamannya. Luo Huhong dan yang lainnya memandang Dulai, yang raut mukanya jelek dan menyimpang, dan mereka semua mulai menyombongkan diri atas kemalangan. Jika langit geblek, akan turun hujan, dan jika orang geblek, bencana akan terjadi. Kesombongan dari sebelum pergi. Wakil kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dulai menatap Su Tianmu dan yang lainnya dengan tajam, lalu menoleh ke wakil kepala sekolah Li dan berkata, jika dia tidak bisa memasuki tanah suci, jangan pernah memikirkannya. Tuan Muda Du, mohon bersabar. Saya pasti akan menemukan cara bagi Anda untuk memasuki tanah suci. Wakil kepala sekolah Li buru-buru menjawab, kebenciannya pada Su Tianmu dan yang lainnya meningkat lagi akan sulit. Jangan pernah memikirkannya. Sebaiknya kamu punya cara. Dulai mendengus dingin. Jika kamu berani merusak perbuatan baiknya, kamu harus memikirkan sendiri konsekuensinya. Wakil kepala sekolah Li mengangguk, menutup bukunya, dan mengumumkan, 3 orang teratas akan mulai memahami tembok tanpa kata. Lambat, bersambung.